Dengar dengan jelas? Boleh komennya? Jelas. Jelas, wah. Kok bintang tamunya loh yang jawab. Jelas sih katanya kedengaran. Hostnya Pak Piir, ye gitu katanya Bu Maya. Ini Jelas, jarang-jarang ya. jelas, jelas, jelas. Di host. Oke, jelas semuanya. Suara kita sudah jelas. Apakah muka saya terlihat jelas atau ini hanya mukanya Pak Agam? Kalau Pak sekarang Agam kayaknya loh, muka saya ya. kamu mencuri start loh, Nah, langsung itu tuh. mengambil semuanya. Silakan. Cakep ya, cakep sih katanya. Kayaknya saya kepasang filter ya, saya nggak tahu ya. Kenapa muka saya kelihatan lebih muda atau sama kayak Pak Agam gitu. Kan jarang kelas CLID isinya bapak-bapak, bener banget Bu Umi. Makanya itu saya pengen bertanya deh, dari sekitar berapa puluh orang yang hadir malam ini, saya pengen tahu apakah teman-teman familiar atau punya downline yang bapak-bapak nggak sih? Ada nggak sih? Coba ada nggak? Ada gitu, ada, pasti ada, saya yakin ada, karena memang kita lihat bahwa uh, ada beberapa brand partner yang datang ke mana namanya tempat kita itu untuk mengambil pick up barang itu, dan dia adalah laki-laki. Dan tapi lebih banyak kalau dilihat itu adalah perempuan gitu ya. Jadi suka penasaran, ada nggak sih gitu. Tentu saja ada, karena beberapa bulan yang lalu kita pernah juga mengadakan kayak training semacam ini dan kita mengundang bapak-bapak. Dan ternyata ada, dan di sini kita lihat juga pesertanya datang pun ada bapak-bapak ya, ada Mas Andre Satya. Halo, apa kabar Mas Andre? Gitu ya. Nah, jadi senang banget kita di sini mau berbagi mengenai bapak-bapak karena penasaran ya. Karena teman-teman di sini kalau mau PDKT ke bapak-bapak tuh ada rasa sungkan nggak sih? Kalau mau kemudian mempromosikan bisnis yang livingnya ke bapak-bapak tuh ada rasa ih gak enak gitu rasanya, atau gimana, ada nggak sih? Bu Umi pernah malah sempat filter. Nah, di sini ada nggak sih yang punya kendala kenapa susah deketin bapak-bapak? Ayo, ada nggak yang mau sharing? Ah, nggak nyaman aja kayaknya, nanti takut suami cemburu gitu kali ya. Begitu sulit katanya suami orang, bukan murim ya Bu Umi ya. Yes, pernah bikin kelas komunitas bawa Vespa asli Grogi Pol tuh. Grogi Pol katanya. Terus begitu sulit kata Kak Rizky. Uh, susah malu iya juga Pak, suami orang lagi bukan murid tuh. Banyak alasan-alasan kenapa teman-teman kemudian menjadi sulit pendekatan ke bapak-bapak. Nah, ini kemudian kita lihat juga karena ada rasa tabu juga mungkin ya ke bapak-bapak itu, kita jadi melihat apakah mungkin sebenarnya kalau cara kita salah gitu ya PDKT ke bapak-bapaknya, atau ada cara lain nggak sih, apa sih sebenarnya ada di otak para pria itu sehingga dia mau mendengar kita yang menawarkan essential oil dari Young Living. Nah, tapi saya nggak sendiri, pasti bukan saya yang cerita ya, karena nggak afdol kalau saya yang cerita. Di sini sudah ada bintang tamu kita. Beliau ini adalah apa ya, kok kita bilang best supporter dari istrinya yang merupakan brand partner yang Living Indonesia. Dan ternyata bukan hanya best supporter, bapak yang satu ini malah sudah ngalah-ngalahin istrinya kalau nggak salah ya, sampai mencintai oil sedemikiannya dan bisa bercerita ke banyak orang mengenai oil yang Living ini. Jadi pilihan kita tepat sekali malam ini untuk mengundang bintang tamu kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kalau teman-teman di sini boleh ketik prok 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 gitu ya. Atau kalau apa namanya on cam boleh tepuk tangan. Mari kita sambut bintang tamu kita kali ini, Bapak Agam Harimurti. Ye, mana tepuk tangannya? Ini kayaknya bawa supporter ya Pak Agam ya? Iya, Dari banyak nih di mana itu? belakang. Banyak banget di belakang. Halo Pak Agam, apa kabar? Halo, Papi. Apa kabarnya? Baik, aku. Sehat, sehat, sehat ya Pak Agam, di Batam Ya, pas sekarang. iya. Oh, emang Habis. domisili di sana ya Pak Agam ya? Iya, di Batam. Ini apa kesibukan apa dari tadi? Apakah ngantor? Ini baru pulang? Macet gak sih di Batam atau gimana? Tadi island hopping sih. Jadi ketemu klien gitu di Bintan. Nyebrang Apa dulu. namanya? Island apa? Island hopping. Wah, gila, keren banget ya kegiatan di Batam. Island hopping. Kalau kita di Iya. sini Transjakarta hopping kayaknya, atau LRT hopping, sekarang udah ada LRT. Cuman keren banget Island hopping, jadi punya banyak waktu untuk kembali. Pak, emang benar Pak Agam ini best supporter dari brand partner yang Living Indonesia. Kau boleh sebut siapakah istrinya Pak Agam ini?
Aku Ya, tahu dan sih, cuman perempuan Pak yang Agam. beruntung itu adalah Dian Saraswati. Yeay! Pede banget ya Pak ya, bilang wanita yang beruntung itu adalah Dian Saraswati. Oke, Tapi saya masih dulu nggak beruntung. kayak gitu loh. Saya Oh, dulu awalnya apatis banget tentang oil. Biasalah. oh, Tadi ada yang bilang apa ya? Di komen tadi udah ada yang bilang, oh begitu lebih logika kalau pendekatan ke cowok itu, gitu. Emang oh, awalnya logika sih, tapi awalnya jadi nggak pakai logika. Bisa-bisa kayak gitu. awalnya Nah, pakai itu logika, customer yang lama-lama. kita pengen punya. Wih, mantap sekali. Nih, teman-teman nggak sabar dong ya, pasti pengen denger ceritanya Pak Agam nih gimana sih kemudian kok bisa kemudian sedemikian tertariknya gitu. Emang apa sih yang dibilangin sama Kak Dian itu sehingga Pak Agam tertarik? Mungkin hal ini bisa dicontek nih sama teman-teman Pak Agam biar teman-teman di sini juga tahu gimana sih caranya PDKT ke seorang pria. Silakan Pak Agam, panggungnya untuk Pak Agam. Boleh spotlight, saya dihilangkan saja nggak apa-apa Pak Agam. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya Agam. Um, dan kalau di Instagram sih, Instagram saya itu Bapak Golf. Ya, karena saya cinta golf. Saya suka main golf juga. Dan sudah diperkenalkan, terima kasih oleh tim yang Living Indonesia. Papi, Bu Lisa, Bu Yuni. Um, terus, sorry, ada yang nggak kesebut nggak? Bu Indri ya, sorry. Terus, ya, judulnya adalah Oils to Men. Ingat gak ini band apa ya plesetannya ya? Ada yang ingat? Mungkin bisa di-share di komentar. Oils to Men. Ya, oke, Bu Lisa udah bener tuh, Boys to Men. Ya, tapi ada nama boy band satu lagi yang menjadi tema dari talk kita malam ini. Temanya apa? I Want It That Way. Itu lagu apa? Oke, betul. Yeah. Backstreet Boys. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, ada yang tahu ini di belakang saya apa? Ya, itu sebenarnya kamar saya itu. Kamar saya dan Dian intinya. Wah, ada yang bilang Nick Carter mantan. Oke. Oke, jadi ini ada cerita sih tentang rat oil di belakang itu. Dan ini benar-benar menceritakan bagaimana gaya pria dan perempuan itu agak beda untuk memaknai oil ya. Um, jadi waktu kami pindah rumah ke rumah yang sekarang, saya bilang ke istri, oke, gimana caranya kita nyusun oil, ya kan? Oil segambreng itu yang di belakang. Terus, of course, Dian bilang, oke, gimana kalau kita nyusunnya secara warna? Nah, aku kan buta warna, apalagi kecil ya suaranya. Oke, kalau sekarang bilang aja ya kalau ada technical difficulty. Jadi kalau sekarang itu tadinya pengennya disusun berdasarkan warna. Nah, aku sendiri buta warna. Jadi kayak mana mau misalnya mau nyari inspiration, mau nyari filler, yes, warna biru. Tapi kalau yang udah mendekati ya antara misalnya kuning sama merah itu atau hijau aku udah mulai bingung tuh, ya kan. Nah, makanya aku milihnya alfabetis aja. Ya. Jadi it works for a while, tapi pada akhirnya uh, dia menyusunnya dengan warna. Ya. Itu salah satu perbedaan cara berpikir pria dan perempuan. Well, at least di keluargaku di sini ya. Tapi ya itu interaksi di oil itu macam-macam jadinya. Oke. Okay. Aku lagi mau ke slide berikutnya. Gak gerak ya, Pak? Bentar ya, a bit of technical difficulty. Ini tadi nggak make energi tadi. Itu NFR.
mungkin bisa dibantu share ya yang slide-nya aja. Ini nggak gerak soalnya. Ada kendala Pak Agam? Oh, oke. Nah udah Ya, nih oke, gerak. sorry. Ini technical difficulty, tapi kayaknya sekarang udah oke ya. Oke. Ya, oke. Ya, it happens kayak gini. Oke, jadi agenda kita hari ini adalah introduksi, ya. Aku akan share dikit kenapa kita harus dengar dari sudut pandang seorang pria. Nah, inti dari talk kita malam ini adalah 3 hal. Satu adalah pahami jalan oil masuk ke hati. Nah ini. Terus kemudian yang pasti itu ada hal-hal yang esensial. Itu akan kita bahas di nomor 3 ini, yang living yang esensial. Nah, tadi kita ada yang komentar tentang logika kan. Nah, sebenarnya logika itu akan dikalahkan kalau kita bisa sampai tahap ini, yang 4, nambah lagi, pakai lagi. Nah, di akhir nanti kita akan ada tanya jawab dan juga penutup. Jadi bagi teman-teman silakan nanti bisa tanya di situ. Tapi kita juga bisa nanti di antara sesi-sesi itu kita pakai sebagai tanya jawab. Oke. Oke, jadi bagi yang belum mengenal saya, ini saya Agam Harimurti. Saya tergabung dalam sehari-hari kegiatan saya banyak banget di sini. Dan salah satunya sebenarnya main jobnya adalah general manager di Asia Pasifik dari sebuah perusahaan migas namanya Ray Energy. Makanya dulu istri saya itu pernah beliin topi yang tulisannya Oil Boss ini sih, ya kan. Oke, suaminya kerja di oil and gas, kemudian ya sebenarnya nggak jualan minyak sih, tapi apa ya, jualan servis untuk jasa migas, tapi sehari harinya juga pakai minyak dan bantu jualan minyak. Saya juga seorang akuntan dan juga seorang trainer di Akademi NLP Indonesia. Nah, izin promo dikit ya. Jadi nanti setelah kelas ini bagi yang ingin bertanya tentang training, baik itu soal motivasi, problem solving, itu bisa reach out ke IG saya. Nah, di IG saya itu saya terkenalnya dengan Bapak Golf, dan saya bercita-cita jadi wasit golf. Ya. Oke, sekarang di sini siapa yang mempunyai downline atau pelanggan aktif pria? Tapi syaratnya lebih dari 5 orang. Ayo, jujur aja. Siapa yang punya? Mungkin bisa ditulis di... Oh, oke. Lebih dari 5 orang? Bu Umi? Kak Umi? Ada lagi? Oke, dari situ kayaknya nggak banyak ya. Ya, jadi... Oh, itu. Kak Eva bilangnya belum. Oke. Nah, siapa di sini yang ingin melipat gandakan downline pelanggan atau pelanggan aktif pria dalam 6 bulan ke depan? Oke, Risha bilangnya iya, pengen. Kak Eva mau. Oke, alright. Nah, di sini semua beruntung sih, karena menurut survei BPS, total penduduk Indonesia itu tahu nggak 279 juta orang, dan pria itu berdasarkan survei tahun 2021 itu 51%. Nah, saya tadi tanya-tanya nih kantor yang living, member YL pria itu berapa sih? Dan ternyata cuma 5%. Nah, di situ sebenarnya peluangnya
wow, itu gede banget kan. Ya kan? Jadi kalau saya lihat bisnis Young Living, saya sebagai seorang pebisnis, yang mungkin bisnis utamanya bukan Young Living, tapi support istri, itu ngelihat ini, wow, potensinya itu sangat banyak. Banyak banget untapped territory, untapped market untuk minyak atsiri ini. Ya. Um, Nah, siapa di sini selain saya yang mencium peluang itu? Ya, siapa? Ini 5% loh. 5% dari member YL itu laki-laki atau pria. Sedangkan Indonesia mempunyai 140 juta pria. Wow. Oke, jadi yang pertama itu gimana sih masuk ke hati seorang pria? Ada yang mau share nggak di sini? Kalau kata orang sih lewat makanan ya. Tapi bener nggak sih? Gak usah bisnisnya kak, mau banget coba pakai aja. Oh oke, okay. Ya oke. Okay. Ada yang tahu nggak di sini cara masuk ke hati seorang pria? Cara membuat dia suka dengan oil. Kasih perhatian. Oke. Okay. Perhatian seperti apa? Hero Oils. Nah, apa yang ingin kakak-kakak ketahuin sih tentang pria dan oil? Ya, mungkin saya minta volunteer ya. Tadi ada yang jawab mau. Kak Nendi, apa sih yang ingin diketahui tentang pria dan oil? Atau ada yang mau share? Oke, kalau saya sih kemarin bicara dengan beberapa orang itu ngumpulin beberapa hal. Ya, oke, ini ada yang jawab Kak Joy. Belum paham sih sebenarnya apa yang dia mau pria itu apa. Itu pernyataan yang unik sih. Belum paham itu uh, karena kita nggak karena kita memang belum mencari tahu atau gimana, ya kan? Nah, tenang saja. Jadi saya sudah rangkum. Ini yang saya lihat sih. Pria dapat memakai oil apa saja, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda sama perempuan oil yang dipakai. Tapi uh, yang disukain pria itu oil yang seperti apa? Itu yang pertama. Itu kayaknya misteri yang pertama yang coba kita jawab. Yang kedua, bagaimana agar pria itu memakai oil. Nah, ini yang kedua. Jadi setelah kita tahu oil apa saja yang bisa dipakai pria, yang kedua adalah bagaimana agar pria memakai oil. Nah, ketiga ini kayaknya kalau sekarang sih harapannya ini sekedar harapan ya sekarang ya. Tapi mungkin setelah ini bisa jadi kenyataan, yaitu bagaimana agar pria promosi dan menjual oil, ngebantu kakak-kakak semua di sini. Nah, ada satu pria kan yang siapa namanya? Lupa saya. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang memahami pria ya, kita harus coba kita harus paham sih persepsi versus fakta. Ada yang tahu ini apa? Mungkin yang pria aja sih yang tahu. Papi Ir tahu nggak ini? Ini poster apa? Salon, oke. Okay. Pernah nganterin suaminya? Mungkin ke sini? Oke, di barber zaman dulu ya. Oke, jadi kalau orang sekilas melihat ini, mungkin anak Gen Z kali ya. Sekilas melihat ini, mungkin mereka berpikir bahwa,
mungkin gaya 90-an atau 80-an itu seperti ini ya, gaya bapak, potong rambut bapak-bapak itu seperti ini ya. Nah, pertanyaan saya itu persepsi atau fakta? Iya kan? Tadi ada kata mungkin. Jadi itu persepsi, belum menjadi fakta. Nah, sebenarnya persepsi dan fakta itu apa? Menurut KBBI, persepsi itu adalah tanggapan langsung dari sesuatu um, atau proses untuk mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Jadi kalau kita ngelihat poster tadi, kita ngelihatnya oh itu gaya bapak-bapak zaman dulu, ya kan? Terus kalau fakta itu udah sesuatu yang benar-benar bisa dibuktikan sih, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, tahun 96 saya itu pulang dari Amerika karena pernah tinggal di sana dan tiba-tiba harus masuk ke salon dan saya melihat poster yang tadi itu, ya kan. Nah, terus bapak saya bilang, Gam, kamu mau potong kayak mana, ya kan? Kalau bapak maunya yang ini nih. Dalam hatiku, okay, I'm not sure about that. Tapi ya kembali lagi, mungkin bapak saya waktu itu menyadari bahwa itu memang gaya rambut itu memang seperti itu, ya kan. Nah, persepsi saya sih gaya rambut nggak seperti itu ya. Nah, kaitannya sekarang ini adalah ketika kita memandang pria, sebenarnya yang kita ketahuin itu misalnya tadi yang logis, ya kan. Terus Kak Joy barusan bilang pria itu kelihatan macho dan praktis, ya. Itu persepsi kah? Itu fakta kah? Nah, antara bisa saja sih fakta itu persepsi itu menjadi fakta ya, ya kan. Tergantung kita bergaulnya sejauh apa, ya. Tapi itu sih yang pengen aku tekankan di sini. Seorang pria, kenapa dia nggak suka oil? Seorang pria, kenapa dia berpikir soal harga, ya kan? Karena itu pasti ada cerita di baliknya. Sesuatu yang kita belum tanyakan sebelumnya itu mungkin sebuah persepsi, ya kan, tentang persepsi pria tentang oil. Padahal faktanya mungkin beda, ya kan. Nah, ya kalau sekarang sih ya gaya rambut udah beda-beda. Nah, gaya rambut Korea juga ada. Apakah ini persepsi atau fakta? Kayaknya masih persepsi sih. Gaya rambut saya nggak ada yang cocok sama yang di gambar ini. Oke, jadi ini usia grafik ini sebenarnya saya udah buat dari zaman dulu banget. Ini mungkin waktu itu diundang sama Mbak Nanis untuk mengisi acara, temanya sama. Dan ini saya melakukan penelitian pengamatan terhadap diri sendiri dan ini yang saya temukan bahwa seiring waktu berlalu ya kita mengalami berbagai kejadian ya tentang oil tentu saja dan tingkat kecintaan kita itu beda terhadap oil. Ini yang saya alami dalam journey ini ya karena awalnya itu saya purely tergelitik oleh sebuah aroma yang begitu kuat di kamar saya dan Dian. Dan aroma itu adalah geranium, ya. Geranium. Ada yang suka geranium di sini? Kalau saya waktu itu emang nggak suka. Kalau sekarang saya bisa nyoba, tapi dulu nggak. Oke. Tapi geranium ini salah satu hal yang itu mengantarkan Dian untuk sukses program dulu. Dan setelah melihat berbagai progres-progresnya, ya itu
kita upgrade dikit ke oke, ya udah itu geranium berhasil juga ya, aku akan coba yang lain. Nah waktu itu adalah lemon ya. Oke, jadi kita naik tingkat dikit lah, kemudian itu perasaanku berubah lagi. Wow, kayaknya ini keren ya, I think this is cool. Dan tahu nggak yang bikin aku ke hook banget itu adalah brain power waktu itu. Apa? Kalau di Indonesia namanya yang baru Sandwise ya. Brain power sama stress away. Ya, dan itu hebatnya ya, itu aku berhasil nggak ngopi. Ya, selama 6 bulan tuh konsisten sih, bisa nggak ngopi. Padahal sebelumnya setiap hari. Jadi campurannya yang istilahnya membangkitkan, aku nggak bisa buat klaim nanti disemprit sama Papi Ir, tapi itu meningkatkan performa otakku, aku rasa, pengalamanku sendiri, dan itu menenangkan aku. Dan dari situ aja aku udah nggak ngantuk. Itu makanya itu yang membuat aku ngerasa wow, this is cool ya. Dan pada akhirnya ke tahap berikutnya, I want more. Waktu itu Dian memperlihatkan, oh oke, kalau kita sampai level ini terus dapat bisa melampaui milestone ini, kita bisa dapat koper segambreng isinya oil sebanyak ini loh. Wow, oke. Dari situ aku pengen nyoba-nyoba yang lain gitu. Nah ini sebenarnya grafik ini wajar. Bagaimana kita harus menyikapinya? Dari pengalaman saya sebagai pria, ini perjalanan saya di oil. Ini nggak melulu pria sih, tapi menurut saya ini the average consumer juga ini berlaku. Dan kalau dilihat grafiknya itu naik turun. Ya, jadi apa sih artinya? Itu menggambarkan bahwa ya sebenarnya average consumer itu kecintaan dan kedisiplinannya memakai oil itu bisa berubah-ubah. Jadi apa sikap kita? Ya, sikap kita adalah ya udah terima aja. Karena memang consumer behavior itu seperti itu, ya. Nah, tapi nanti di sesi lain, di sesi berikutnya saya akan jelaskan apa sih yang kita bisa bikin supaya itu stabil. Nah, ini saya ceritakan, tadi udah ceritakan, ini istri saya, Dian Saraswati, dan Dian lah salah satu pintu masuk oil bagi seorang Agam Harimurti. Jadi begini, ternyata cinta saja itu tidak cukup. Kenapa saya bisa ke hook? Itu bukan perhatian yang beliau yang Dian berikan, bukan. Tadi ada yang bilang ya, kalau nggak salah itu Kak Umi ya. Kak Umi bilang kalau ya berikan perhatian, ya kan. Kalau saya sih rasanya enggak, karena ada sisi logisnya juga. Maaf kalau saya generalisasi, tapi sisi logisnya adalah oke, manfaat lain apa gitu. What's in it for me? Nah sebenarnya itu nggak hanya buat pria kan, kalau orang bertanya seperti itu. Tapi karena sebagian besar kita di sini adalah perempuan, ya kan, itu jadinya kadang kita berpikir dari sisi seorang perempuan. Padahal kalau kita lihat iklan-iklan ya di YouTube, iklan-iklan di Instagram tentang produk-produk laki-laki, ya siapa sih yang memerankannya itu, ya itu yang memasarkannya ya tentu saja laki-laki, ya. Dan kebetulan seperti yang Papi Ir bilang tadi, kita ini memang ada budaya yang menjadi constraint, yang menjadi penghalang, yaitu ya namanya laki orang. Masa sih kita PDKT buat nawarin produk kan, ya kan? Ya begitulah kondisinya. Oke, jadi istri saya waktu itu ya karena saya lihat oke,
pakai oil ini dan akhirnya saya mendapatkan manfaat dari oil lainnya, maka saya jadi ke hook oil. Nah, ini tadi kita bicara istri sebagai pintu masuknya, ya kan? Nah, ini saya akan cerita pintu masuk lain. Ya, Papi Ir tadi kan bilang bahwa kita bisa memakai suami atau saudara pria untuk membantu memasarkan Young Living. Ya, ini sebuah case study. Ya. Saya punya teman, sebut saja namanya Mung, ya. Dan Mung ini unik dan bisa diceritakan dalam sebuah lirik lagu. Ada yang tahu ini lagu siapa? Ya, awalnya. Dan bila mungkin nanti kita akan bertemu lagi. Tapi kalau kita bertemu, jangan lupa bawa oilnya ya. Ini kejadian beneran. Jadi ceritanya Mung itu seorang teman saya, seorang klien saya sebenarnya. Uh, dia dia suka main golf juga, makanya kami bisa akrab. Kemudian dia orang Vietnam, dia tinggal di Balikpapan. Nah, jadi Mung itu suatu hari ketika kami golf bareng, dia melihat saya memakai oil. Wah, itu apa itu? Waktu itu adalah peppermint. Itu apa, Gang? Terus aku bilang, well, ini oil, ini peppermint. Wah, baunya enak ya, kata Mung. Iya, dan ini bisa, kamu lagi pilek kan? Ini sekarang kalau kamu, nah beneran, itu titik masuk pertama. Ya, jadi bukan menawarkan oil, tapi sebenarnya show off oil. Nah, apakah berhasil juga show off depan orang lain? Nggak juga sih. Karena ada juga yang saya beliin stress away kepada salah satu project manager saya, dan ya dia taruh aja di laci gitu. Tapi namanya jualan ya, itu hit and miss. Ada yang bakalan suka, ada yang bakalan nggak suka, ya kan? Dan yang lebih penting lagi itu adalah apakah dia believe in it, ya. Jadi project manager saya itu ya, minyak gosok, ya udahlah, saya taruh laci. Pas dia resign, saya lihat dan dari awal saja sudah kurang meyakini. Oke lah, berarti saya ngasih orang yang salah toko, salah customer, ya. Tapi Mung ini pada akhirnya yang dia lakukan adalah ini sporter yang baik banget, bahkan sama Dian sekarang, sporter nomor 2 pada Dian. Jadi waktu kemarin, waktu kami ke Malaysia main golf, dia bilang, Gam, bawain Bloom. Nah, pada dengar nggak itu? Bawain Bloom, ya. Tolong dong bawain Bloom 2 paket ke Malaysia. Hah, cowok pakai Bloom? Serius? Ya iya, kalau saya sih, saya suka pakai Bloom. Bunyinya itu, aduh, krek, ya kan? Itu intinya kalau kami habis main golf, kami minum Bloom, nanti dicampur Ningxia, wah, besok udah bisa main lagi. Dan dia minta bawain yang lain, misalnya sunscreen, kemudian stress away, kemudian deep relief. Ya, kemarin dia minta bawain 2 deep relief untuk dia bagi-bagikan ke teman-temannya. Ya, jadi sebenarnya bukan hard selling. Ya, semuanya juga bukan hard selling sih. Tapi dalam kondisi ini yang berhasil sama seorang Mung adalah ya referensi aja dan cerita keberhasilannya yang ditunjukkan langsung begitu. Itu sesi pertama. Nah, ada pertanyaan nggak, Papi Ir? Mungkin di sini terjadi di aku. Iya. Oh, ternyata pernah terjadi. Ya, aku kasih pacarku peppermint. Ya. Oh. Nah, ini sebelum lanjut, apakah teman-teman ada mau bertanya? Ini soalnya sesi pertamanya nih ya, Pak Agam ya.
Dan Ya, diingatkan kembali bahwa oil yang living tidak ditujukan untuk mengobati suatu penyakit. Jadi apa yang terjadi dengan oke. Pak Agam adalah personal Udah experience-nya kena Pak semprit Agam. duluan. Dan saya yakin teman-teman di sini juga sudah paham Terima edukasinya ya teman-teman kasih. ya. Jadi berdasarkan benar-benar pengalaman pribadinya Pak Agam gitu. Nah, ada mau nanya nggak? Ya, Ada. Kalau nggak, aku pengen nanya sih sebenarnya dari tadi kan Pak Agam, mungkin teman-teman di sini juga jadi tertarik. Oh, bisa juga nih pakai caranya Pak Agam untuk kemudian mendapatkan apa namanya prospek pria. Sebenarnya apa sih keuntungan punya prospek pria? Selain katanya tadi susah dideketin, nanti dikasih cuma ditaruh kolong meja gitu. Terus emang ada untungnya nggak sih? Makanya kan kenapa teman-teman di sini juga akhirnya berpikir, ah kayaknya buang-buang waktu deh gue deketin pria gitu kan. Kenapa nggak saya langsung wanita aja nih yang kelihatan memang langsung mau bergerak gitu Pak. karena kita balik ke kasus Mung 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 tadi ya. Teman saya Mung. Jadi balik lagi ke teman. Ini nih dijawab sama Kak Tika nih, kayaknya benar dia nih. Pria lebih loyal kalau udah cinta sama oil. Ya, gimana? Betul sekali. Dan itu jalan ceritanya. Dia begitu loyal. Jadi Mung itu sudah repeat order untuk Bloom itu udah berkali-kali. Kemudian untuk sunscreen udah berkali-kali. Kemudian untuk deep relief udah berkali-kali. Dan waktu ke Malaysia kemarin, wow, hmm, tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa Pak? Gam, bawain dong ini, nanti aku kasih ke istriku. Nah, Oh. ya kan? Jadi istri kena, relasi pun kena, iya kan? Wow. Dan um, ini maaf maaf kalau saya generalisasi sih, tapi kalau secara demografis angkatan kerja Indonesia itu memang secara mayoritas juga laki-laki, ya kan? Jadi secara fakta juga fakta demografi itu banyak sekali spending power juga di laki-laki. Itu menurut survei BPS. Ya, jadi kalau mereka sudah ya itu untungnya. Uh, Maaf ini walaupun kita bicara gender tapi for the sake of the discussion itu memang banyak sekali apa ya channel-channel yang bisa dimasukin, bisa mempengaruhi istrinya kalau memang itu belum pernah pakai yang living, bisa ke relasi bisnisnya, ya kan. Dan ini buat kado itu itu oke banget sih, ya begitu Pak Pierre. Dan ini ada yang bilang ketika ya pria lebih loyal kalau udah cinta sesama orang. Iya. Oke, siap-siap. Silakan lanjut Pak Agam. Oke. Oh ya, satu lagi ini pegang minyak angin aja nggak maco gitu. Jadi oil itu terkesan nggak maco. Nah, biar bikin cowok mikir oil bisa bikin maco itu seperti apa ya? Hmm. Mau tahu? Bikin nggak? Rahasianya tadi sebenarnya salah satu case tadinya adalah di Bloom ini. Ya kan? uh, Aku agak jump dikit ke slide yang akan datang. Tapi Bloom itu um, bukan hanya membuat ya ini sih bentol-bentol ini nggak bisa jadi nggak bisa jadi saksi ya. Tapi ya itu kami kami pria 4 orang main golf berhari-hari, it works. Itu apa nggak maco gitu. Wah, apa sih rahasianya Gam? Kok bisa nggak tiba-tiba capek? Ini belum sama Ningsi ya. Ya, jadi kalau memang makainya apa ya, lavender, tahu nggak? Dulu bosku orangnya maco banget. Dan ketika aku bilang ke dia, oh iya aku bantu jualan yang living nih, ya. Apa salah satunya? Gam, lavender. Ini enak banget buat tidur. Ah, Gam, jualan lavender. Aduh, udah deh. Langsung nggak dipercaya gitu, langsung dipertanyakan kemacuannya. Ya benar,
Jadi memang ada beberapa produk lain gitu, misalnya ya Velar misalnya, di cowok kan. Um, di sesi yang berikut ini. Oke, jadi sorry agak molor, tapi thank you for the patience. Back to basics. Kira-kira kalau bertemu seorang pria yang berjas seperti ini, kira-kira bakal ngomong apa? Ya kan? Nah, apa nggak bakal ngomong apa-apa ketika bertemu? Ya kan? Hmm, kalau Kitty, Cikiti kayaknya udah tahu lah harus ngomong apa. Nah, tapi kalau kita bertemu orang baru, khususnya yang kita nggak comfortable, nah itu dia, yang pasti aja, ngomong yang pasti aja. Pembicaraan di dunia ini yang pasti cuma cuaca, ya kan? Cuma keluarga, cuma uang, saudara, itu aja sih topiknya. Nah, kalau kita tarik benang merah ke yang living, ya udah bicara aja yang pasti. Ya, salah satunya adalah perut, urusan perut nih. Oke. Okay. Itu aku lagi tuck in my tummy, sebenarnya lebih besar dari itu. Yang kedua adalah pikiran, ya. Apa sih yang bisa bikin pikiran ini happy, nggak pusing? Ya. Kemudian yang ketiga adalah pegal-pegal, ya. Khususnya yang udah 30 tahun ke atas. Yang berikutnya adalah perawatan tubuh sehari-hari. Dan nomor 5 adalah overall kekuatan dan resilience. Ya, jadi, nah ini lucu. Permasalahan terbesar manusia itu apa ya? Kalau bagi saya dan beberapa pria seperti Firdan yang saya pertama tanya, ya. Good night, good night. There is life. Oke, my kids. Permasalahannya adalah ingin BAB di tempat dan waktu yang tidak tepat. Atau kalau misalnya BAB itu nggak apa ya, nggak tuntas. Saya jam 6 terus kemudian jam 7 lagi. Atau kemudian jam 8. Tiba-tiba udah di mobil. Dulu saya pernah pulang dari golf di Sentul dan ternyata itu macet banget 4 jam. Saya harus numpang BAB. Numpangnya di Menara BNI 46. Itu gara-gara ini BAB-nya nggak tuntas. Nah, ini ya udah. Ini satu hal yang bisa di digest, itu satu hal yang istilahnya bakal mempan banget. Ya. Semua pria punya permasalahan perut. Dan ini saves time banget untuk menjalani hari-harinya. Ya. Oke, okay. No further explanation there. Yang kedua, pegel-pegel. Oke, okay. Karena ini tentang bapak-bapak, apa yang mager tapi bukan pager? Ayo, saya bisa nebak? Ya, ini bahasa bapak-bapak, jadi harus tahu bahasa bapak-bapak itu gimana. Oke, jadi yang mager tapi bukan pager dan bukan pager adalah pegar-pegar. Oh ya, saya lupa, saya agak cadel. Pegal-pegal. Deep relief solusinya. Dan sebenarnya deep relief ini pakai juga buat pikiran tadi. Ya, begitu pusing, tinggal oles deep relief. Selain kalau di pinggang, kalau lagi olahraga. Oke, next tadi 3 pikiran. Pernah ada yang dengar ini? Berapa banyak pikiran yang kita buat dalam satu hari? Ternyata 35.000 loh. Itu banyak. Itu pikiran yang disadari maupun yang tidak disadari. Tapi 35.000. Nah, apa jadinya? Misalnya suami-suami kakak-kakak ini pulang setelah membuat keputusan 20.000 di kantor dan di jalan.
kemudian pikirannya kalut, ya, hmm, maka akan kena imbasnya. Ya. Walaupun ya ada yang dewasa dan pengen tetap happy, tapi disinilah peranannya Joy dan Peppermint. Ya. Saya punya kebiasaan bahwa misalnya saya ikut ke customer, ketemu customer atau ketemu orang baru, itu apalagi ini kita jualan misalnya ke pria atau nawarin ke orang lain, itu kita state-nya harus senang dulu bahwa saya suka orang itu. Nah, saya seperti yang Papi Ir bilang, benar, itu nggak ada apa ya, nggak ada khasiatnya. Tapi pengalaman saya sih ada. Jadi Joy, Peppermint itu membantu banget untuk afirmasi. Jadi pagi-pagi atau misalnya mau ketemu klien, oke, I'm happy, ya, sambil oles Joy. Saya pernah lihat Bu Debbie, bukan dioles, tapi disiram. Ya itu juga bisa kalau mau ngikutin Bu Debbie. Tapi kalau bagi saya seorang pria itu terasa sangat wangi. Jadi ya seperlunya aja. itu tentang pikir. Nah, ini resep jitunya. Perawatan sehari-hari. Kita semua pakai sampo. Kita semua pakai sabun. Kita semua pakai sunblock. Yang enggak juga sih. Saya setengah mati disadarin oleh istri saya untuk pakai sunblock. Kita semua pakai pasta gigi, mouthwash, ya kan? Dan kita semua cuci muka kan? Iya, saya sebenarnya agak, apalagi di Batam ya, polusinya nggak ada. Makanya pindah ke Batam sini, jangan di Jakarta. Jadi sebenarnya ini no brainer. Istilahnya tinggal ganti merek kan sebenarnya. Ya mungkin agak mahal dikit, tapi kita tahu bahwa sebenarnya ini kualitasnya lebih tinggi, ya. Dan ada satu cara bapak-bapak, tau gak sih, kalau udah sabun mau habis, ya udah tinggal ditaruh air aja kan. Itu yang saya lakukan sama tips, sabun tips. Saya taruh air aja dikit biar busanya itu masih banyak banget, ya kan. Nah itu dia. Suami susah disuruh pakai sunscreen, lengket lah, kayak cewek lah, susah. Iya sih, itu komentar saya sih. Agak lengket. Tapi coba tunjukin sopir truk yang berlalu lalang terus dia terpapar sinar matahari satu di sini selama bertahun-tahun. Itu ada meme-nya di social media. Coba tunjukkan itu. Nah, itu baru akan sadar. Ya. Jadi ini no brainer banget. Ini berapa produk coba? Ya, yang kita bisa akan. Dan ini dia kekuatan dan resilience. Kekuatan dan resilience. Ini beberapa orang telah membuktikannya. Saya dan Mung tentu saja sudah membuktikannya. Dan ini, kalau nggak percaya cobain. Belum sama Ningxia. Maaf saya sebut NFR, tapi Nitro dicampur sini lebih yahut lagi. Kita akan jadi Energizer Bunny, keeps going and going and going and going and going. Ya. Ya, jadi ini banyak sekali produk yang sebenarnya sehari-hari bisa dipakai. Dan kita itu pakai itu sehari-hari. Ya kan? Dan ini produk yang straight to the point, yang gampang, yang khasiatnya, maaf Pak Pier, khasiatnya itu langsung terasa, gitu. Jadi ini step pertama, bicara yang pasti aja, bicara yang pasti, yang living, yang esensial saja. Ada banyak produk yang living, tapi kalau ditanya mana yang lebih esensial ke pria, ini dia. Well, kalau ini ada yang nanya Kak Joy ke Vitalitas ada lagi sih, itu Mister dan ini. Cuma belum sama Ningxia ini bantu juga sih. Kan apalagi setelah beraktivitas seharian dan kita pengen tetap segar, ya ini sangat membantu. Ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini akhir dari season ketiga tadi ya, berarti Pak Agam Ya, ya. yes. Oh, kalau boleh disimpulinnya berarti gini. Jadi kalau mau sama pria, kita ke yang pasti-pasti saja, gitu kan. Yang pasti-pasti itu apa sih yang dirasakan langsung oleh pria, ya kan? Jadi contohnya misalnya tadi Pak Agam bilang Kepala, pundak, lutut, kaki, gitu. pundak, lutut, kaki. Jadi, jadi misalnya dari kepala, pundak, lutut, kaki, begitu menurut Pak Agam. Jadi Kepala, pundak, lu perut. perut, nah itu dia tadi dari kepala Ya, peppermint, pundak itu tadi diberi lift gitu, misalnya kan perut itu digest, terus kemudian apalagi itu kaki, apalah. Terus perawatan sehari-hari misalnya kayak diganti apapun ya yang betul. no brainer di rumah. Kita juga pahami bahwa produk-produk yang living ini kan benar-benar tidak ada toksinnya sama sekali ya kan. Jadi memang bagus sekali kalau memang bisa di apa namanya diganti, dan ini perlu pria kan berpikir lebih logis ya, mungkin ke arah sana untuk kesehatan anak juga kan, kayaknya pria juga berpikir ke arah sana. Jadi mungkin juga bisa dibicarakan ya. Jadi itu tadi yang menurut Pak Agam sebaiknya kalau mau bertemu dengan prospek atau calon pembeli pria. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Ini ada kalimat pertama untuk ngajak ngobrol tentang YL. Gimana, enaknya gimana? Ya itu, tadi kan saya bilang kalau ketemu saya seperti itu, kira-kira bakal langsung nawarin produk nggak? Sebenarnya itu pria, itu berlaku buat pria dan perempuan juga ya. Kita nggak bisa kalau langsung ketemu orang terus ngomongin produk, ya kan? Harus suka dulu sama orangnya. Harus cari tahu cerita dia apa sih, kegiatan dia apa sih, ya kan? Jadi uh, it's soft selling, it's indirect selling, meskipun YL itu adalah multi level marketing, cuma um, it's indirect selling sebenarnya, ya. Jadi get to know them first, ya, get to know them, kemudian coba cari kesukaannya apa. Itu sepertinya berlaku buat either pria dan perempuan sih, ya. Kemudian menjawab ya Kak Ika, ya, ya, jadi nggak, jangan ngobrol SKSD, ya. Lu ngobrol SKSD gitu, so kenal, so deket, ya intinya cari tahu sih, cari tahu kesukaannya apa, kebutuhannya apa. um, Oke, suamiku dikasih oil males-malesan, dikasih belum nggak pernah nolak, nah itu kan. Jadi sebenarnya nggak usah harus suka semua, ya kan? Kita, well, saya suka semua sih kecuali geranium ya. Cuma cuma ada satu produk, dua produk yang jadi pintu masuk. Nah itu dicari dulu, baru memperkenalkan ke yang lain. Gitu. Cara menghilangkan bau badan, bau keringat yang nempel di kemeja pakai oil. Um, Bisa cara pakai Bu Debbie, siram aja Joy. tapi tapi coba cari oil yang memang suka sih. Ya. Oke, terima kasih kesabarannya. Ini yang sesi terakhir. Oke, jadi sekarang itu kita posisinya di mana nih? Ya. Nah, posisi kita di sini. Kita udah pakai itu setiap hari. Ya. Nah, sekarang gimana kita upgrade itu? Masih banyak yang bisa dipakai sehari-hari secara rutin. Jadi yang kalau ingat tadi, seiring waktu berlalu, ini ditambahin liriknya. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Ada yang tahu itu apa? Lirik lagu apa? Bisa dijawab di sana. Iya. Yeah. Um, jadi sebenarnya bisa di-expand. Ya. Bisa di-expand tadi. Kalau kita sudah menguasai yang basic, kalau kita sudah menjerumuskan ke yang basic, maka kita bisa coba yang lain. Nah, pertama, bangun tidur. Ya, ini pengalamanku dengan produk-produk YL. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi pakai tips, kemudian setelah itu ngeringin rambut. Uh, nah,
um, itu Dian sudah mempersiapkan hairspray lavender, sandalwood, rosemary, ya. Kemudian sebelum ke kantor menghadapi kenyataan hidup yang baik, pastikan stress away, aroma life di dada, tadi yang nanya vitalitas Mister. Dan di sini saya cantumkan banyak emotional oil, common sense, grounding, belief, failure, abundance. Ya, kembali lagi ini saya mengalami personal growth sih dari ikut agak promosi dari ikut NLP, dan dari situ saya mulai banyak afirmasi setiap hari, menyebut kata-kata baik setiap hari, dan oil itu yang membantu meyakini aku. Jadi misalnya ketemu klien hari ini, oke, I believe that I can do it. OS, I believe that I am brave, I can talk anything. Failure, aku percaya hari ini closing abundance di sini. Itu membantu sekali, ya. Kemudian berangkat ke kantor, menuju kantor, selalu ada kaung. Sekarang enak banget ya ada kaung. Itu tinggal, ini bukan punya aku, warna pink bukan punya aku. Aku yang warna satunya. Tapi enak karena ada kaung ini, benar YL benar-benar memudahkan. Itu aku diffuse, purification, joy, stress away, inspiration. Kemudian kalau sudah di kantor, kejadiannya itu macam-macam. Tadi saya sudah cerita tentang joy favorit saya. Tapi kalau saya butuh clarity berpikir, maka butuhnya clarity. Kalau saya harus berbaik-baik sama orang dan memang harus baik, itu harmoni. Humility khususnya ketika kita menghadapi kritik. Rose lemon, motivation kalau misalnya kita buntu untuk nulis sesuatu, ya. Oke. Nah, itu di kantor. Terus saya suka olahraga, tadi udah tahu Ningxia, campur dengan Bloom. Kemudian motivation membantu Cool Azul, Pen Away buat pegel-pegel di samping deep relief. Nah, untuk yang terakhir, istirahat. Tadi Bu Lisa sempat kaget, kamu pakai semua ini ya? Ya enggak juga. Tadi sudah lihat cycle-nya kan, cycle-nya naik turun. Apa yang harus kita lakukan? Kita sikapi itu sebagai suatu kewajaran. Tidak ada orang yang disiplin untuk memakai oil sehari-hari, ya kan? Nah, tapi kalau kita istirahat, kita pengennya apa? Kita pengennya berserah diri, menerima kenyataan hari itu dan menyambut pagi yang lebih baik esoknya. Jiwa kita harus tenang sebelum tidur, peace and calming. Kemudian forgiveness, surrender, itu yang emotional oil. Tapi juga yang bermanfaat untuk wellness kita secara fisik, itu nutmeg, juga cleanse. Dan ini yang saya suka. Ini saya nyontek sih. Cuma yaudah, saya bilang ini blendnya Agam aja ya. Blendnya Bapak Golf. Blend tidur, ya. Jadi saya suka banget meramu sendiri tanpa berburu. Jadi meramu saja. Jadi campurannya adalah suatu oil yang woody. Jadi itu bisa misalnya cedarwood, ya kan. Kemudian sesuatu yang citrusy, itu bisa tangerine, itu bisa lemon, ya kan. Kemudian flowery, itu bisa, ya, aku andalannya ylang-ylang. Rose nggak mungkin aku diffuse, lebih ya kan. Dan dulu waktu masih rajin-rajin banget, istriku pernah nyentuh belakang sini, mulus banget, ya kan. Tapi itu anti-inflammatory, ya. Maaf dikena semprit lagi sama Papi Erwan. Tapi bau rose itu bisa mungkin tumbler YL itu bisa diisi berkali-kali deh, nggak akan hilang, ya. Nah itu dia.
Jadi tadi kita di mana tadi? Kita punya grafik itu kan, ya. Jadi awal-awalnya itu memang harus dikenalkan dengan yang pasti-pasti. Ibaratnya kita jualan apa aja, itu cari tahu aja sebenarnya orangnya suka apa, ya kan? Pria ini suka apa. Dan tadi sudah saya kasih beberapa case tadi bahwa ya udah yang pasti itu misalnya perawatan diri, misalnya tadi belum belum Ningxia, terus Joy, Jais, itu yang udah pasti. Dari situ kita bisa membuat mereka pakai lagi, nambah lagi dengan berbagai apa ya, disisipin aja dikit-dikit. Oh, buat waktu di kantor ini, buat nyetir ini, buat olahraga ini. Nah, mereka nanti bakal ketemu case study, ya kan? Nah, ada jadi kalau menurut saya, kalau saya harus sum up ya, carilah orang kayak Mung tadi, Mung, ya, orang kayak Mung tadi, tapi harus buat suami suka dulu sih, atau partner suka dulu, ya, harus membuat pria pasangan kita suka dulu, nanti suruh pasangan kita tercinta itu untuk memasarkan itu ke orang lain dengan cara indirect, dengan cara dia sebagai brand ambassador kakak-kakak di sini, ya, oke, okay? Itulah Oils to Men. Dari yang pasti pakai sehari-hari, nah nanti pakai lagi, nambah lagi, begitu. Yes. Tepuk tangannya mana dong Pak Agam? Tepuk tangannya mana? Pak Agam, tadi aku tertarik tuh melihat bahwa sebenarnya bisa dicontek ya sama teman-teman tadi ya, bahwa Pak Agam tadi sudah ngasih lihat mulai dari bangun tidur pas di kantor sampai dia mau tidur lagi gitu kan, itu oil-oil yang Pak Agam secara personal ya, ini pengalamannya Pak Agam disukai sama Pak Agam. Apakah mencerminkan oil-oil itu juga disukai oleh pria? Mungkin bisa jadi, ini kan masalah persepsi atau fakta, benar nggak Pak Agam? Ya, jadi teman-teman tapi bisa nyontek loh kalau Pak Agam di sini menyukai oil-oil tersebut, dan mungkin juga banyak pria yang menyukai oil-oil tersebut juga. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman gimana caranya mulai masuk menawarkan kepada pria. Yang pasti tadi kata Pak Agam, yang simpel-simpel aja, yang pasti aja, dan langsung terlihat hasilnya, itu pasti akan disukai oleh pria-pria. Nah, Pak Agam, menurut Pak Agam, mungkin nggak kalau di sini kan ibu-ibu semua nih ya rata-rata yang datang. Kalau dia mau masuk ke ranah pria, dimulai seperti Kak Dian Saraswati yang saya kasih aplaus lebih ya, karena berhasil membuat suaminya jatuh cinta sama oil, dan akhirnya dari suaminya memperkenalkan oil ke teman-teman pria lainnya. Jadi mungkin nggak seorang pria atau seorang suami bisa dijadikan pintu masuk buat seorang brand partner wanita untuk ke kalangan pria. Itu paling gampang. Lagi-lagi generalisasi kan, kita tadi awalnya bilang bahwa ya agak kagok sih, agak tabu sih untuk PDKT kan sama suami orang, ya kan, kecuali benar-benar dia teman kantor misalnya, itu mungkin hal yang lain, atau teman nongkrong. Tapi ya itu kalau misalnya nggak punya seperti itu, ya udah, lewat brand ambassador terhandal kakak-kakak semua, yaitu suami. Pernah terjadi di saya. Dian dapat saya dapat member. Itu ya terjadi. Saya yakin teman-teman semua di sini bisa kok. Cuma basicnya coba cari satu oil, bukan oil, satu produk aja, ya, yang bisa jadi hooknya ini. Ya, karena dari hooknya itu bakal dapat ikan-ikan yang lain. Oke. Mungkin hooknya bisa dari peppermint, ya, karena peppermint ini disukai pria sih ya, hanya saya. Cuma rata-rata pria pasti masuknya gampang dari sini daripada pakai minyak angin, ya kan? Kayaknya lebih gaya pakai peppermintnya yang living, dan memang secara manfaat juga lebih oke gitu, rasanya lebih enak kan dibandingkan minyak angin, betul ya?
Tuh, Ya. peppermint. Jadi satu produk aja jual peppermint. Coba kita di sini semua banyak-banyakan jual peppermint ke pria. Coba kita kasih challenge. Nggak ada hadiah ya, cuman challenge-challengean aja. Bisa nggak sih kita jual peppermint ke pria gitu ya? Betul nggak Pak Agam? Betul, betul sekali. Betul ya. Nah, Dan teman-teman, apa lagi yang Pak lain Agam? kan bisa lemon juga kan, misalnya lemon campurin itu kan itu Oh, nggak mahal oke. banget. Ya. Benar-benar lemon. Pokoknya yang aroma, kok secara aroma kan tadi Pak Agam bilang step pertama adalah what the smell gitu ya. Biasanya kan untuk oil-oil yang tidak familiar. Tapi kalau oil familiar seperti peppermint, kemudian lemon, kemudian apalagi gitu ya yang memang itu familiar oleh kebanyakan orang. Jadi biasanya itu familiar juga ke pria. Itu mungkin gampang jualnya itu dulu ke pria. Ya, terus Ya, ya. kemudian baru boleh tuh kalau udah melebihi what the smell, tadi sampai tingkat apa tuh Pak Agam ya, sudah menjadi terbiasa, boleh deh kita kenalin oil-oil lain. Dan What yang the pasti kalau smell, menurut, this is cool. Ya. yes, I want more. I want Itu more. Dan yang pasti evolusinya seperti itu. jadiin suami ambasador. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang mau bertanya nih, mumpung Pak Agam di sini masih punya banyak sekali yang diceritakan, kadang kemarin sempat telepon-teleponan, sempat zoom-zooman, dan banyak yang sebenarnya bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tapi aku tertarik sih, karena tadi beberapa hal yang aku tangkap dari ceritanya Pak Agam, dia nulisnya gini, secara pribadi sudah terbukti, jadi terbukti secara pribadi loh ya teman-teman ya, secara pribadinya Pak Agam sudah terbukti, ya kan Pak Agam. Jadi ini benar-benar pengalaman pribadinya Pak Agam, gitu. Alhamdulillah Kak Desi, mudah-mudahan peppermint oh Gimana ini Bu, suami mau menjadi brand ambassador? Karena banyak juga yang sibuk banget, gengsi. Oke. Kak Umi, ini pertanyaannya bagus, ya kan? Tapi eh, izin ya, aku masuk tadi ke apakah itu persepsi atau itu fakta, ya kan? Nah, untuk mengetahui apakah itu persepsi atau itu fakta, tinggal tanya aja. Sibuk banget itu yang kayak mana sih? Ya nggak? Uh, masa segitunya nggak punya waktu? Atau masa segitunya nggak bisa netesin misalnya? Ya kan? Gengsi itu kayak apa sih? Gengsi karena wangi mawar atau wangi yang leng-leng atau apa gitu. Karena kalau wangi misalnya lemon ditaruh di minuman ya oke aja, ya kan. Wangi sereh itu ya, oh ini rasanya kayak apa itu? Rasanya kayak di spa gitu. Atau anak buah saya kalau masuk ruangan saya, oh ini karena dia senior dia, oh ini kayak kedukun-dukun gitu. Itu kan yang biasanya kan gitu kan. Jadi ya coba tanyain aja, diperjelas apakah itu persepsi atau apakah itu fakta gitu. Dari situ kita akan dapat cerita yang sebenarnya untuk menjual, untuk mempromosikan produk yang seharusnya. Gitu. Deep relief, ya kalau jomblo gimana Pak? Kalau jomblo ya ini kesempatan untuk mingle dan berkenalan dengan orang lain, ya. Tapi ya ingat jangan hard selling. Tapi tanyakan dulu kesukaannya apa, aktivitasnya apa. Oh, jadi ngajarin pacaran. Suamiku lebih malu kayaknya. Mau nawarin padahal udah suka pakai oil. Ingat, nawarin tidak harus dengan menawarkan. Tapi cukup dengan konsistensi memakai saja. Dan menanya, lu pegel nggak kemarin? Habis kita apa itu olahraga bareng. Oh iya, gue pegel. Kalau gue sih enggak, karena gue pakai deep relief. Gampang kan sebenarnya ini kelas ngomong, ini bukan kelas jualan oil ke pria ini. Here. Suami nggak suka lemongrass. Suami nggak suka lemongrass. Coba deh. Kalau tadi coba yang tadi mix mix malam untuk diffuser malam tadi yang flowery, yang woody, yang respiratory. Lemongrass masuk respiratory. Itu campuran dengan sandalwood dan campuran dengan tangerine. Wah, itu enak, bikin tidur nyaman. Buat waduh
disuruh role play lagi Pak katanya. Terus kemudian adalah yang suaminya dibawain, maksudnya biar dia bisa ngajak teman-temannya. Malah dimintain oil gratisan. Ya jadi banyak sekali pengalaman pribadi yang pastinya kocak tadi juga bahwa kita Iya, jangan iya. juga hard selling, soft selling dong gitu. Yang Sebenarnya pakai lah, diffuse lah di uh, kantor, apalah gitu kan, sehingga orang-orang sekitar juga kemudian lah aroma apa nih gitu. Yang pasti aromanya yang aroma umum ya, janganlah diffuse sesuatu yang mungkin hanya untuk oiler sejati gitu ya, yang umum aja yang paham. Jadi mereka juga kemudian bisa semuanya bisa menikmati gitu. ya. Oke, ada lagi nih Um, kah yang mau? satu lagi, ini bonus ya, ini Wis ada bonus. bonus loh dari Pak Gam. Ini luar biasa nih. Iya. Bonusnya Jadi komplain nggak ya? comply mudah-mudahan, iya kan? Sebenarnya udah aku ceritain sih. Cuma ini bagi semua sih, nggak pria, nggak perempuan. Orang kan nanya what's in it for me gitu loh, iya kan? Um, dan kenapa saya bisa teryakinkan oleh Dian dulu? Karena saya sering dapat oil itu tiba-tiba muncul aja di rak. Oil itu tiba-tiba nambah aja. Produk ini, produk itu, tahu-tahu udah ditaruh di kamar mandi, ya kan? Nah, duitnya dari mana ya? Ya kan? Aku bertanya-tanya, tapi aku nggak ngasih uang lebih juga. Oh, ternyata kita dapat produk berkualitas, entah itu dari redeem atau entah itu dari rewardnya Dian, ya kan? Itu rahasianya. Ya. Jadi ya what's in it for me? Oh, dapat barang kualitas bagus dan nggak mesti nambah uang. Oke, itu jadi Itu nilai plus rahasianya. buat pria juga ya. Jadi kalau para istri yang kemudian emang aktif menjalankan aktivitas yang livingnya, ternyata oil itu bisa nambah sendiri ya gitu ya. Jadi misalnya dari demand dan Muncul gitu aja. yang harganya itu kalau dihitung secara duit ya lumayan gitu kan, padahal ada duit tambahan yang dikasih. Jadi memang bisa dimanfaatkan seperti itu juga ya teman-teman di sini ya. Jadi bonus Tahu-tahu ada ini, koper aja. Tahu-tahu ada tahu ada koper isinya koper, oil kan. Ya, yes. gimana caranya? Gitu Oh, deh. oke oke oke. Ya sudah itu bonus dari Pak Agam. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Agam? Ya, itu aja. Jadi ingat aja yang pasti ya, supaya bisa pakai lagi, nambah lagi. Oils to man. Ya, Yeay, oh itu I man. want it that way. I want it that way. Thank you banget Pak Agam untuk sharingnya malam ini. Ngeri-ngeri sedap gitu ya dengar ceritanya. Kayaknya meluncur saja dari mulut dia gitu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Teman-teman di sini paham bahwa sekali lagi saya ulang, yang living adalah tidak untuk obat dan tidak untuk penyembuhan. Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi Pak Agam. Jadi kalau diminum-minum itu adalah kosmetik registrasinya Pak Agam ya. Jadi mungkin teman-teman juga paham. Pura-pura nggak dengar aja Pak Ir katanya. Jangan takut istrinya katanya Kadian gitu ya. Tapi oke, thank you, itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi semuanya kita serap teman-teman di sini, harapannya paham deh bagaimana sih PDKT ke seorang pria. Ternyata suami bisa dijadiin ambasador banget gitu ya, karena ternyata dari suami itu terbuka pintu lain ke dunia pria yang kemungkinan kalau suaminya udah klik kena aja itu mudah deh untuk kita menggapai ke teman-teman suami itu melalui si suami si ambasador ini. Kira-kira seperti itu kesimpulannya malam ini. Tadi Pak Agam sudah cerita berbagai macam oilnya. Terima kasih banyak untuk Pak Agam. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Sabang sampai dari ada yang dari Singapura juga. Dari Singapura, Sabang dan Maroke kayaknya lengkap semuanya hadir di sini gitu ya. Jaga cover, Semoga jaga cover. ilmunya bermanfaat dan semoga semuanya bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih sekali lagi Pak Agam. Ayo dong bilang dong terima kasih ke Pak Agam. Ayo. Terima kasih Jarang-jarang nih semuanya. hadir Saya dia yang terima nih. kasih telah menunggu dan mendengarkan kisah-kisah saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Bye. Pak Agam main bareng yuk. Oke. Okay.